Persuasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk mempengaruhi orang lain agar menerima atau mengadopsi pandangan, pendapat, atau tindakan tertentu. Tujuan dari persuasi adalah untuk mengubah sikap, keyakinan, atau perilaku seseorang dengan menggunakan berbagai teknik dan strategi. Persuasi melibatkan komunikasi yang efektif dan persuasif untuk mengubah atau mempengaruhi pemikiran dan tindakan orang lain. Ini melibatkan penggunaan logika, emosi, bukti, argumen, dan teknik persuasif lainnya untuk mempengaruhi keyakinan dan tindakan seseorang. Dalam praktiknya, persuasi sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam politik, bisnis, pendidikan, pemasaran, hubungan masyarakat, dan interaksi sosial. Orang-orang dapat menggunakan persuasi untuk mempengaruhi orang lain dalam berbagai hal seperti mengubah pendapat politik, mempengaruhi keputusan pembelian, mendapat persetujuan, atau mengubah perilaku. Penting untuk diingat bahwa persuasi harus didasarkan pada integritas, kejujuran, dan niat yang baik. Menggunakan manipulasi atau kebohongan dalam upaya persuasi tidak etis dan dapat merusak hubungan antar individu atau kelompok. Yang kedua, strategi persuasi. Strategi persuasi adalah cara atau metode yang digunakan untuk meyakinkan orang lain agar menerima pandangan, pendapat, atau tindakan yang diinginkan. Berikut beberapa strategi persuasi yang umum digunakan. Yang pertama, logika dan bukti. Menggunakan argumen logis, data, fakta, dan bukti yang kuat untuk mendukung pandangan atau pendapat yang ingin disampaikan. Hal ini membantu membangun kepercayaan dan meyakinkan orang lain bahwa argumen tersebut rasional dan berdasarkan informasi yang valid. Yang kedua, emosi. Menggunakan emosi untuk mempengaruhi orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan membangkitkan perasaan seperti kegembiraan, simpati, takut atau rasa keterikatan emosional dengan isu-isu atau situasi yang sedang dibahas. Emosi yang kuat dapat membantu orang lain lebih cenderung menerima pendapat atau tindakan yang diinginkan. Yang ketiga, otoritas. Mengandalkan kepercayaan pada otoritas atau ahli di bidang tersebut untuk memperkuat argumen. Mengutip pendapat pakar atau menggunakan testimonial dari seseorang yang dihormati dan diakui kompetensinya dapat meningkatkan kepercayaan dan meyakinkan orang lain. Yang keempat, sikap sosial. Menunjukkan bahwa pandangan atau tindakan yang diusulkan sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang dihargai oleh kelompok atau masyarakat. Manusia cenderung mengikuti apa yang dianggap sebagai norma atau perilaku yang diterima oleh kelompoknya. Yang kelima, kredibilitas dan kepercayaan. Memperkuat kredibilitas diri sendiri atau sumber informasi dengan menunjukkan pengalaman, pengetahuan atau keahlian yang relevan. Orang lebih cenderung menerima argumen atau pendapat dari seseorang yang dianggap memiliki otoritas atau kepercayaan yang tinggi. Yang keenam, rekonsiliasi. Mengakui pandangan atau kekhawatiran orang lain dan menunjukkan upaya untuk mencapai kesepakatan atau titik temu yang menguntungkan semua pihak. Dengan menghargai dan mempertimbangkan pandangan orang lain, strategi ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dan memperoleh dukungan. Bagian ketiga ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai persuasi yang terjadi pada film sebelumnya. Di sini, persuasi sangat berguna, terutama mengubah perilaku anak murid yang meresahkan warga sekitar. Untuk mengubah perilaku mereka sepenuhnya didasarkan pada 6 strategi tadi. Anak murid yang tadinya malas, mengganggu orang, melakukan hal-hal yang tidak berguna bagi mereka dapat kita ubah dengan melalui teknik persuasi. Jadi, persuasi berperan penting dalam membangun hubungan sosial dalam masyarakat. Perlu diingat, melakukan persuasi tidak semudah seperti pada film sebelumnya, dikarenakan
Selain mengubah perilaku, ini juga akan mengubah pandangan seseorang terhadap dirinya dan dunia di sekitarnya.